Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Sekarang kita akan bahas berkaitan tentang jumlah fi'liyah, teman-teman. Nah, tadi kita sudah jelaskan ya, bahwasanya jumlah fi'liyah adalah jumlah fi'liyah adalah kalimat fi'liyah ya. Dia adalah jumlatun mabdu'atun bi fi'lin ya. Dia adalah sebuah kalimat yang didahului oleh fi'il, didahului dengan fi'il. Maka setiap kalimat yang didahului dengan fi'il, maka pasti jumlah fi'liyah. Kalau kalimat yang didahului oleh isim, maka dia pasti jumlah ismiyah. Nah, itu poin itu harus teman-teman jaga ya. Harus teman-teman hafal dan jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di buku bahasa Arab, oh ini isim, berarti dia jumlah fi'liyah. Terdiri dari mubtada plus khobar. Oh ini diawali fi'il, berarti dia jumlah fi'liyah. Pasti kita jelasin abis ini. Nah, teman-teman sekalian, jumlah fi'liyah dia punya rumus, teman-teman. Nah, rumusnya seperti ini ya. Fi'lun ya, fi'lun uh, plus fa'ilun ya, plus maf'ulun bihi ya. Maf'ulun bihi. Ini plus minus ya. Plus minus. Nah, Latinnya adalah fi'il ya, atau kata kerja ya. Kata kerja, fa'il ya, atau subjek ya. Subjek, kalau maf'ul bih adalah objek ya. Kenapa kok dikasih plus minus? Ya sebagaimana yang kita tahu, objek itu tidak melulu harus ada di dalam sebuah kalimat. Misalkan seperti ini ya. Misalkan eh, misalkan kalau kita ngelihat teman kita baca gitu ya. Terus saya tanya, ngapain orang itu? Maka teman-teman jawab, orang itu membaca. Jadi kita nggak harus memberikan apa yang dia baca. Nah, apa yang dia baca itu kan objek ya. Misalkan Budi membaca Budi membaca Al-Qur'an ya. Budi membaca Al-Qur'an. Nah, apa namanya? Ketika ketika kita tanya ya, kita bagi, kita breakdown nih, apa yang dilakukan oleh si Budi? Membaca. Siapa yang membaca? Budi. Apa yang dibaca? Al-Quran. Nah, seperti itu. Itu menentukan dari tiap-tiap tugas. Apakah dia kata kerja, apakah dia subjek maupun objek. Itu cara membreakdownnya, teman-teman. Al-Muhim, di bahasa Arab, yang penting di bahasa Arab, itu rumusnya seperti ini. Fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Nah, sekarang kita ke hukum, teman-teman ya. Ke hukum. Kalau mubtada khobar, hukumnya sama-sama marfu, berbeda dengan jumlah fi'liyah ya. Nah, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il di sini kita tidak membahas dulu berkaitan tentang hukumnya ya. Hukumnya belum dibahas. Mungkin bakal kita bahas di kelas yang tingkat lagi ya. Jadi ini benar-benar yang kami jelasin dasar banget. Jadi buat pemula-pemula insya Allah lebih mudah untuk dipahami ya. Adapun fa'il, hukumnya selalu marfu ya. Hukumnya selalu marfu. Hukumnya selalu marfu. Maf'ul bi hukumnya selalu mansub. Ya, hukumnya selalu mansub. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini bisa di screenshot, bisa dicatat terlebih dahulu ya. Nah, contoh kalimatnya kita berikan contoh di sini ya. Ya, contohnya adalah uh, apa ya? Akala ya. Akala Muhammadun ya. At-tufaha ya. Ya. Akala Muhammadun at-tufaha. Akala ini artinya makan ya. Makan ya. Muhammadun ya Muhammad ya. At-tufaha apel ya. Nah, akala ini termasuk fi'il teman-teman ya. Karena dia terdiri dari apa? Terdiri dari 3 huruf ya. Huruf ya. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua kaf ya. Iya tuh. Iya.
Yang iya, kaf itu ya. Kaf dan yang ketiga lam itu ya. Akala ya. Akala. Nah, ini termasuk tiga huruf ini termasuk ciri-ciri dalam fiil kata kerja maudhi ya. Kemarin kita sudah bahas, semoga teman-teman masih ingat. Nah, akala Muhammadun at-tufah. Tayyib. Kalau kita analisa, sekarang kita analisa langsung ya. Karena kita sudah tahu artinya, kita analisa. Nah, Muhammadun dia berharokat akhir apa? Dhammatain ya. Berarti hukumnya marfu. Karena marfu adalah isim yang berharokat akhir apa? Dhammah atau dhammatain. Benar sekali teman-teman. Nah, at-tufaha berharokat akhir apa? Fathah. Nah, maka dia mansub. Karena mansub adalah isim yang berharokat akhir fathah atau fathatain. Begitu ya teman-teman ya. Semoga masih ingat. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau kita bisa memahami ini semua, insya Allah kita bakal cepat ya, bisa untuk membaca bahasa Arab ya, khususnya Al-Quran ya, Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu teman-teman sekalian. Nah, cuman berhenti sampai sini ya. Jadi jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul bih ya. Fi'il itu kata kerja, boleh kata kerja mudhari, ya, madhi ataupun amr ya. Fa'il dia adalah subjek ya. Nah, subjek ini selalu hukumnya marfu, berharokat akhir apa? Dhammah atau dhammatain. Maf'ul bih itu bisa kita kasih bisa tidak ya. Bisa jadi ada, bisa tidak, tergantung kata kerjanya ya. Apakah kata kerjanya membutuhkan objek atau enggak? Kalau enggak butuh ya enggak dipakai gitu. Nah, kalau maf'ul bih hukumnya pasti apa? Mansub, yaitu berharokat akhir fathah. Nah, sekarang kami ada tugas buat teman-teman bisa dikerjakan ya. Bisa dikerjakan. Tugasnya cuma satu aja teman-teman. Kemarin kan tadi kan kita sudah bahas ya, i'rab ringkas di jumlah ismiyah. Nah, sekarang silahkan i'rab jumlah fi'liyah berikut ini. Nah, doroba Hisyamun al-kalba. Teman-teman bisa cari dulu artinya, baru dicari dulu artinya ya, biar paham konteks kalimatnya apa di kamus. Di kamus. Terus yang pertama teman-teman analisa. Kalau fiil nganalisanya ya sebutin aja dia fiil madhi kayak atau fiil mudhari atau fiil amr. Enggak, fiil amr kita nggak bahas ya. Fiil mudhari atau madhi. Pilihannya cuma dua itu aja ya. Lalu kalau dia isim kita analisa dulu tugasnya ya. Tugasnya apa saja? Nah, tugasnya mubtada, khobar, fa'il atau maf'ul bih nih. Nah, kita udah dapat 4 tugas ya. Sama ya. Hisyamun tugasnya apa? Di antara 4 itu Al-Kalba tugasnya di antara 4 itu apa? Pilih salah satu. Lalu hukumnya apa? Mansub atau majrur atau marfu. Lalu ciri-cirinya apa? Fathah, dhammah atau kasroh. Seperti itu teman-teman sekalian. Semoga yang demikian bisa dipahami. Kalau ada yang kurang paham bisa tanya di grup. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.